dari pemakaian CBR 150R tricolor. Selama pemakaian udah mencapai coba kita lihat untuk totalnya hampir 500 ya. Oke. Jadi kemarin sempat 481 itu pas habis dari fuel to fuel ya. Jadi pemakaian bensinnya waktu pertama kali gue isi full itu di 481 dan sisa 2 bar, lumayan irit. Nanti kita hitung aja. Gue punya struk pembelian pas full tank lagi, jadi kita bisa hitung fuel to fuelnya. Jadi selama pemakaian ini gue ngerasain lumayan enak, tarikannya enteng, tapi untuk tarikan bawahnya sih rada berat ya guys. Mungkin karena gue dulu pemakai CB150R, jadi terasa beda pemakaiannya. Kalau di CBR itu mungkin lebih mengutamakan power ya, jadi power ketika sampai RPM tinggi ngisi terus dia. Kalau untuk CB150R itu tarikannya dari tarikan pertama itu kayak ngejambak, itu lumayan banget torsinya, kenceng banget. Ini gue habis sambil nyuci jadi lumpuh kalau masih becek. Jadi berasanya tuh kayak kalau naik CB150R Street Fire itu kayak orang habis naik ini naik kora-kora gitu, ketarik gitu. Nah kalau CBR 150R ini khususnya yang edisi 2021, tapi gue pakai ini 2022, jadi akhir 2021 ini jadi kirim. Mungkin ini motor pertama CBR pengiriman di 2022 ya. Jadi yang mengaspal pertama di tahun 2022 gitu. Nah tarikannya ini dia tuh linear, jadi ketika lo dari RPM rendah gigi 1 sampai gigi 6 itu lumayan banget dari pemakaiannya itu. Jadi narik naik makin tinggi cepat, dan sampai RPM tinggi pun berasanya nggak flat gitu, jadi masih ngisi terus. Mungkin kemarin gue sempet jalan sekitar 40 km ke daerah Cisauk ya, jadi lumayan jauh. Itu pemakaiannya speednya itu gue mungkin kemarin sampai 98 km per jam. Gue nggak berani kenceng karena ya inget nyawa. Lumayan kan kalau ngapa-ngapa bahaya, tapi masih ngisi terus. Gue mungkin suatu saat mungkin bisa sampai ya 140-an lah mungkin ya, tapi ya nanti let's see lah sampai ketemu track yang enak. Kemarin tracknya kurang enak. Gitu sih untuk impresif gue dari CBR 150R edisi yang kayak gini, tricolor. Keren kan? Lampunya juga terang. Gue pakai malam kayak gini tuh lampunya. Ini lampu pas beamnya. Jadi lumayan terang. Suaranya juga halus. Suaranya sangat halus. Menurut gue ini motor sport 150 yang paling halus dibanding kompetitornya. Tapi dibanding CBR sebelumnya yang facelift atau yang all new yang pertama, atau yang CBR pokoknya yang bentuknya kayak gini nih knalpotnya, ini adalah motor CBR 150R yang paling garang suara knalpotnya. Kenapa gue bisa bilang? Karena ada kayak kalibrasi lagi di knalpotnya lagi. Lu lihat aja nih perbedaannya.
mesinnya. Kemarin ini seharian belum keluar, jadi waktunya gue cuci. Lumayan kotor karena dari kemarin jalan ke Cisauk belum gue cuci. Ini kondisi kondisi tangkinya lagi penuh full tank karena gue kemarin baru isi full. Jadi gue mau hitung pemakaian 480 km itu berapa liter sih. Nanti kita hitung ya guys. Truknya ada di atas, nanti gue ambil, kita bisa ngitung kita bareng-bareng. Oke? Kayak gitu sih guys, impresi gue dari CBR 150R karena keren banget ini motor. Gimana kalau kalian ada first impression dari CBR 150R punya kalian atau yang pernah kalian coba, mungkin bisa review ya guys. Iya, gue baru nyalain lampu, lumayan terang sekarang, mungkin tadi rada gelap. Kayak gitu guys. Mantap kan. Gua selalu nyuci ini motor ketika ini keluar dan kena becekan, karena gua nggak mau terlalu numpuk jadi susah dicuci. Dan untuk bagian sini nih bagian sini sama sini nih, kalau udah kena kalau udah kena kotoran dan numpuk terlalu lama, dia bakal jadi kusam dan susah dicuci gitu. Jadi harus pakai yang obat untuk ke penghitam lagi. Ini gue nggak tahu nih kenapa ini ya, mungkin kena pakaian kegesek atau sendal. Sendal boncengan. Oh iya, kalau untuk boncengan ini motor lumayan nggak enak untuk di pemboncengnya. Karena kenapa? Dari footstepnya sendiri ini rada ke belakang, jadi si pembonceng itu bakalan nekuk banget lututnya, dan itu nyiksa banget kalau menurut gue sih. Itu ya minusnya dari motor ini. Selebihnya sih udah ganteng, apalagi model depannya sampai belakang itu sesuai banget. Kenapa gue bisa bilang sesuai? Karena udah proporsional lah, nggak gede-gede banget kayak CBR lokal yang K45A, atau nggak kecil-kecil banget kayak K45R atau N. R, K45G atau N. Nah kalau ini kan K45R. Gitu sih guys. Ini sih pribadi gue aja ya. Mungkin kalau kalau desain itu selera masing-masing. Jadi bisa kalian utarakan di komentar kalau kalian punya masukan atau punya pendapat lainnya. Gitu sih guys. Oke. Mantap. Kita ambil foto dulu guys. Satu dulu. 1, 2, 3. Oke, kalau gitu kita lihat nanti hitung-hitungannya dari struk view to view untuk pemakaian konsumsi BBM dari CB150R tahun 2022. Gue nggak mau nyebut 2021 karena menurut gue ini gue pakai di tahun 2022. Lihat aja tuh plat nomornya 0127. Gitu guys. Ganteng banget. Oke, nanti kita lihat struknya ya guys. Kita hitung bersama-sama di kalkulator apakah irit atau boros. Kalau menurut gue sih irit. Kenapa? Nanti lo lihat aja sendiri. Lo juga bakal kaget berapa hasil dari kilometer per liternya. Serius, ini irit banget. Gitu guys. Honda memang mantap untuk irit. Kawetan mesin juga. Ya yang penting jangan sampai salah perawatan aja sih, karena mesin K56 ini
konfigurasi dari bak olinya itu kan 1,1, jadi rata-rata mungkin yang kena dan bermasalah di K56 mesin ini yang dipakai di Supra GTR, Sonic pakai CB150R, dan yang terbaru CB150X yang Adventure, itu sama semua penyakitnya, yaitu klotok-klotok dan banyak bermasalah di headnya karena kebanyakan olinya itu nggak naik karena yaitu salah perawatan. Pertama, nggak pernah ngisi 1 liter ketika ganti oli, mungkin nggak pernah 1 liter, 1,1 biasanya mereka pada ngisi 1 liter. Terus yang kedua, filter olinya itu nggak pernah dibersihin, itu penyebabnya. Jadi kenapa mesin K56 ini rata-rata bermasalah di situ dan seputaran itu aja. Oke, ya gua nggak terlalu tahu mesin banget, tapi lumayan tahu dari review orang, dan gue juga udah pemakai mesin K56 ini sejak CB150R yang versi pertama tahun 2015 gitu guys. Dan shockbreakernya ini mantep banget. Ini shockbreaker keren banget buat ngebut, buat nikung itu stabil. Ribonnya juga oke, mantap banget. Siap. Nanti untuk yang terakhir kita menuju ke struk pembelian bensin fuel to fuel. Kita hitung ya guys. Oke guys, jadi ini struk terakhir tank buangannya di CBR150R tahun 2022 untuk volume beli kemarin. Kalau tank itu 7,5 liter. Jadi kalau gua bagi pemakaian CBR150R itu 481 km terakhir kemarin di odometernya, dibagi 7,53. Kalau nggak hasilnya berapa? Iya, 60 sekian kilometer per liter. Gila banget, sumpah. Lu gak bakal nyesel deh gue beli. Kenapa alasan gue juga itu jadi CBR150 dibanding PCX 160 atau yang lainnya, yaitu satu lagi karena gue memilih CBR150R karena mempunyai histori yang lebih oke dibanding PCX. Jadi mungkin kedepannya barangkali bisa jadi aset gue juga. Oke, sekian dulu lah guys dari review gue pemakaian CBR150R di kilometer 499 tadi yang lo lihat ya. Tapi pas gue di sini 481 gitu guys. Oke, terima kasih guys atas tontonannya. Jadi kalian udah nonton sampai akhir kayak gini. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Bye bye.